Shalom, pagi hari ini saya mau sharing mengenai bagaimana kita mengalami kemurahan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam hidup ini tuh selalu ada tantangan. Nggak ada satu orang pun yang nggak pernah mengalami masalah, ya kan? Setiap hari tuh ada aja masalah-masalah baru. Banyak orang di luar sana yang tidak sanggup dan tidak tahan menghadapi setiap permasalahan. Akibatnya apa? Mereka stres, mereka bingung, mereka dalam hidup yang dalam ketakutan setiap hari. Tapi hari ini saya mau sharing bagaimana sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan yang harus kita hadapi tiap-tiap hari, kalau ada kemurahan Tuhan, kalau ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa melaluinya. Amin. 2 minggu terakhir ini terus terang berat hari-hari yang harus saya alami. Banyak tekanan di dalam pekerjaan saya, di dalam keluarga, yang setiap saya pulang ke rumah tuh rasanya badan tuh kayak mau ditonjokin gitu loh. Sakit, kepala sakit, punggung sakit, semua sakit gitu kan. Belum lagi minggu lalu harus jadi WL gitu. Terus hari ini lu bawa firman. Itu saya nggak bisa gitu, saya sampai bilang, Tuhan saya nggak punya kekuatan. Untuk menghadapi hari-hari saya aja saya nggak bisa. Saya harus ada pelayanan yang berat banget. Tuhan, saya butuh kemurahan-Mu. Satu-satunya yang bisa tolong saya tuh hanya apa? Kemurahan Tuhan. Saya lalui hari-hari itu tuh dengan yang hanya bisa setiap doa malam saya udah gak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Saya hanya bisa nangis. Saya hanya bisa, Tuhan tolong saya. Saya gak punya kekuatan. Ini punggung saya semua sakit gitu. Dan kayaknya tuh apa ya, ada beban yang berat. Dan mulai kayak menjelang mulai sakit lah ya. Kayak pilek apa itu saya udah mulai khawatir aja. Tuh Tuhan, saya hanya butuh kekuatan-Mu. Ketika bangun pagi itu kayak dapat kekuatan baru lagi gitu ya. Terus menjelang pulang sakit lagi, nangis-nangis lagi. Pagi-pagi kekuatan baru itu 2 minggu terakhir ini saya ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau saya lihat ke belakang, iya ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya nggak bisa. Saya pasti udah tepar, saya udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Tapi saya melihat hari ini saya masih bisa berdiri. Saya percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita semua nih butuh kemurahan Tuhan. Amin. Gak ada dari satupun kita yang gak butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh kekuatan Dia. Supaya kita bisa berdiri tegap. Supaya kita bisa melalui setiap apa yang kita alami. Kita butuh campur tangan Tuhan. Amin. Nah hari ini saya ambil firman Tuhan dari kisahnya Elia. Dan juga seorang janda di Sarfat. Dari kitab 1 Raja-Raja 17. Kita mau buka sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Firman ini saya ceritakan dulu garis besarnya ya. Adalah tentang Elia dan seorang janda di Sarfat yang mengalami kemurahan Tuhan ketika bangsa Israel pada saat itu mengalami namanya kekeringan selama 3,5 tahun. Bayangin kalau kita nggak ada hujan selama 3,5 tahun, apa yang terjadi? Yang pasti akan terjadi kelaparan, ya kan? Di mana-mana kering, nggak akan menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan untuk kita hidup. Di sini Elia dan janda di Sarfat, dia mengalami kemurahan Tuhan. Mereka tidak mengalami kekurangan apapun. Selama masa kekeringan, mereka tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan yang memelihara hidup mereka. Apa yang bisa membuat Elia dan janda di Sarfat bisa menikmati kemurahan Tuhan, padahal sekelilingnya sedang krisis. Orang-orang sekelilingnya krisis. Mereka benar-benar bahkan bisa ada yang mungkin mati kelaparan. Tapi bagaimana bisa seorang Elia dan janda di Sarfat bisa tetap menikmati kemurahan Tuhan ketika keadaan mustahil, ketika keadaan susah. Ini yang kita perlu. Karena akhir-akhir ini kehidupan kita bisa lihat ya kan, perekonomian segala sesuatu berguncang dengan cepat. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Benar nggak? Nah kita mau belajar dari Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana kalau kita menghadapi masa-masa sukar, kita tetap bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita baca di ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Pada saat ini, saya akan ceritakan latar belakangnya. Kenapa Elia mengatakan firman ini kepada Ahab. Ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan
kepada Elia untuk memperingati Ahab. Siapa Ahab gitu ya? Kita sudah sering dengar Ahab itu seorang raja. Di ayat sebelumnya, di ayat 16, Ahab menyembah Baal. Itu dia seorang raja Israel yang melakukan dosa pemberontakan kepada Tuhan. Dia hidup dengan dosa Yerobeam, yaitu leluhurnya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menikahi seorang anak raja dari Raja Sidon yang namanya Isabel. Dia adalah raja yang murtad sama Tuhan. Mereka menyembah kepada patung atau Dewi Asyera, yaitu Dewi kesuburan untuk tanah Kanaan. Nah, Ahab ketika menikahi dengan Isabel itu menambah kemurkaan Tuhan padanya. Makanya pada ayat yang ke-16, Tuhan berkata, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Artinya apa yang dilakukan Ahab ini benar-benar menyakiti hati Tuhan karena dia lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Nah, Allah ingin kasih tahu sama Ahab, bilang sama Elia perintahkan, kasih tahu kamu sama Ahab, bahwa karena dosa Ahab, mereka akan mengalami kekeringan. Supaya mereka tahu, hanya Allah Israel yang harus disembah. Mereka kan nyembah Dewi kesuburan, benar gak? Jadi ketika kekeringan, saya yakin banget pasti Ahab panggil tuh para Baal-Baal berdoa supaya hujan turun. Tapi ternyata gak ada hujan apapun, benar kan? Itu supaya apa? Supaya mereka lihat dengan mata mereka. Hanya ada satu Allah yang layak disembah, yaitu Allah Israel. Nah, tugas yang diberikan kepada Elia ini gak mudah. Dia harus menghadapi raja yang jahat. Konsekuensinya pasti dia akan dibunuh. Tapi Elia taat. Jadi kita bisa lihat di sini apa yang membuat terjadinya kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada Elia adalah pertama, ada ketaatan. Sikap Elia yang mau terima. Dia gak membantah Tuhan untuk, Tuhan dia yang jahat. Saya gak mau, saya gak berani, saya takut. Gak ada kata begitu. Dia melakukan. Dia mau terima konsekuensi. Bahwa setiap yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Ketaatan yang membuat Elia mendapatkan kemurahan Tuhan. Setiap kita pun pasti mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan mulai meminta kita untuk melakukan sesuatu, perintahnya, itu gak mudah. Bener gak? Yang Tuhan mau tuh cuman hati yang mau taat. Saya ingat banget pertama kali ketika gereja ini baru ada 3 tahun yang lalu ya, apa 2,5 tahun yang lalu, tiba-tiba saya mendapat tugas untuk menjadi seorang worship leader. Jujur saya gak bisa. Suara saya jelek banget, pasti pada tahu lah ya. Suara saya jelek banget. Saya gak bisa denger nada. Saya gak tahu tuh kunci-kunci C, D, E, apa sih itu. Gak ngerti. Saya gak punya kemampuan talent musik apapun, saya gak tahu. Saya blank. Saya ingat banget waktu diminta, kamu nanti dapat jadwal jadi worship leader. Itu saya yang setengah mati, saya tolak. Lo kayaknya salah pilih orang, cari orang lain. Saya gak mau gitu kan. Cuman kemudian saya ingat waktu itu Pajar cuman bilang, kalau Tuhan tunjuk, berarti Tuhan yang akan kasih kekuatan. Karena ini bukan tentang bisa atau enggaknya kamu, tapi tentang bagaimana aku yang akan menyertai kamu. Karena setiap pelayanan bukan tentang kita ya kan. Kita sedang mau memberitakan tentang siapa? Tentang Tuhan kita. Pada saat itu saya ingat sekali bahwa, ya Tuhan, saya mau deh, tapi saya butuh kekuatan. Dan benar, waktu itu saya terlalu khawatir. Saya terlalu khawatir sampai akhirnya perdana saya menjadi worship leader tuh gagal total. Itu rasanya ya kayak dunia runtuh zek gitu. Oh Tuhan. Saya gak mau lagi. Saya bilang sama Murni, saya stop jadi WL. Saya bilang sama Pajar, Bapak salah pilih orang, saya stop. 3 bulan saya stop. Saya gak lagi mau melayani. Malu banget waktu itu. Saya merasa gini, tuh gue gagal. Tapi di dalam 3 bulan itu Tuhan terus kasih tahu, memangnya ini tentang kamu. Lihat karena kekhawatiranmu, karena engkau pakai kekuatanmu, ini yang terjadi. Yang harus kamu lakukan hanya taat dan berserah. Kamu mau lihat gak aku bekerja atas kamu?
Itu tuh saya ditegur selama 3 bulan itu, saya ditegur terus sampai akhirnya tiba-tiba Pak Jar sendiri yang nyuruh saya, kamu harus maju lagi Jor, kamu layani lagi di Memba, jadi worship leader. Itu tuh yang, oke tuh Tuhan, saya gak mau lagi deh berdebat sama Tuhan, saya gak mau lagi jadi orang yang tidak taat. Saya belajar di situ satu hal, setiap pelayanan adalah tentang Tuhan. Jadi waktu itu saya cuma bilang, Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulutku, sebab aku hanya ingin memuji Engkau. Aku ingin menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Di tengah segala ketidakmampuan saya melihat sampai hari ini Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup saya. Bahwa ketika kita mau, Tuhan yang melengkapi, sama seperti Elia. Dia taat, dia tidak membantah. Menghadapi seorang raja yang besar, raja yang jahat. Raja itu bisa melakukan apapun pada Elia. Tapi Elia tetap taat dan pergi. Yang kedua, di ayat yang kedua. Ketaatan yang dilakukan oleh Elia adalah kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ketaatan kedua yang dilakukan oleh Elia adalah Elia taat ketika Tuhan memerintahkan dia pergi ke sungai Kerit. Ada perlindungan Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada Elia. Karena Tuhan tahu Raja Ahab pasti akan ngejar-ngejar dia. Jadi Tuhan sengaja menyembunyikan dia untuk berada di tepi sungai Kerit. Waktu Elia disuruh pergi ke sana, dia pun tidak membantah. Janji Tuhan, Tuhan akan beri apa? Makan melalui seekor gagak dan minum dari sungai Kerit. Padahal kondisinya pada saat itu terjadi kekeringan. Kalau kita jadi Elia, kita pasti mikir dong, yang bener aja. Masa iya gagak ngasih kita makan? Bener nggak? Iya kan? Logikanya begitu. Yang ada pasti kita nggak mungkin Tuhan. Terus saya minum dari sungai Kerit. Ini kan lagi kekeringan. Semua sungai kering. Otomatis sungai Kerit juga pasti akan kering. Tapi Elia nggak ada pikiran kayak begitu. Dia taat. Sekalipun dia nggak tahu yang ada di hadapannya seperti apa. Dia hanya pegang janji Tuhan. Firman yang dinyatakan oleh Tuhan. Ketika dia pergi, disitulah dia benar-benar melihat kuasa ilahi Tuhan terjadi. Firman itu baru akan bertindak dalam hidup kita ketika kita taat dan melangkah. Janji yang Tuhan berikan. Kita kan selalu imani ya kan. Amin Tuhan. Yes, janjinya amin Tuhan. Tapi selama kita tidak pernah melangkah, gak akan pernah lihat apapun. Tapi ketika Tuhan berjanji, aku akan memberikan engkau makan melalui gagak dan minum dari sungai Kerit. Ketika Elia melangkah, di situ baru dia bisa lihat firman yang disampaikan Tuhan itu jadi nyata. Dia melihat tiap hari. Itu bukan sebulan 2 bulan loh dia ada di sana. Bertahun-tahun dalam masa kekeringan. Tuhan berikan dia pemeliharaan melalui gagak. Setiap pagi gagak itu mengirimkan roti, mengirimkan daging. Kalau haus dia minum di sungai Kerit. Sungainya nggak pernah berhenti mengalir. Terus mengalir. Di situ Elia melihat dan dia menyaksikan benar kuasa Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Ketika kita taat, kita bisa melihat kuasa ilahi Tuhan. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Minggu lalu sekarang kan lagi musim-musim hujan ya. Minggu lalu waktu saya berangkat dari kantor mau ngajar ke Taman Anggrek, hujan deras banget. Saya naik busway. Tuh hujan deras banget. Pas saya turun masih hujan. Saya akhirnya berhenti di halte karena hujan. Saya cuma bilangin, Tuhan tolong dong hujannya berhenti. Saya mau ngajar. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu hujan yang derasnya banget. Tiba-tiba reda sebentar. Set. Saya langsung ngambil kesempatan untuk pergi. Saya lari, agak sedikit lari. Baru menyampaikan kaki. Zet, hujan langsung. Zer, terus tiba-tiba petir dan jedar. Langsung, ya ampun Tuhan, ini keren banget. Maksudnya kok kayaknya, ya ampun siapa gue ya gitu ya. Maksudnya Tuhan bisa kasih kemurahannya, berhentiin sedikit hujan hanya paling berapa menit, 5 menit mungkin ya. Terus hujan lagi.
Terus saya cuman yang gini, ya ampun keren banget ya Tuhan, keren banget gitu ya. Bukan siapa-siapa gue gitu, cuman doa gitu doang Tuhan kasih jawab gitu. Ini yang saya rasakan gitu ya, kuasa ilahi itu akan terjadi pada kita ketika kita mau taat. Ketika kita mau melangkah. Jadi setiap kita yang punya pergumulan, ingin dapat terobosan tuh cuma satu hal yang harus kita lakukan apa? Taat. Tuhan tuh selalu taruh dalam hati kita apa yang harus kita lakukan. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita yang nyangkal. Benar gak? Hati kita yang nyangkal. Enggak ah Tuhan. Enggak ah masa sih harus kayak gitu. Enggak mungkin lah Tuhan. Itu bukan bagian saya. Atau enggak lah Tuhan. Belum saatnya. Nanti di saatnya saya harus berubah atau apa. Enggak, itu Tuhan itu selalu taruh. Cuman masalahnya kadang-kadang kita sendiri yang ngerasain hati dan gak mau dengerin suara Tuhan. Kita yang gak mau melangkah. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau engkau melangkah, engkau akan lihat bagaimana kuasaku akan bekerja atas kamu. Yang kita perlu hanya melangkah dengan iman. Yang ketiga ketaatan Elia adalah ketika itu di ayat ke-7, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan engkau seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Jadi di sini ketaatan ketiga yang Tuhan kemudian perintahkan adalah selama bertahun-tahun Elia mengalami pemeliharaan Tuhan di sungai Kerit, ya kan? Burung gagak kasih makan, air sungai Kerit terus mengalir. Dia sudah mulai merasakan namanya zona nyaman. Tuhan gak suka kalau kita sudah ada di zona nyaman. Makanya Tuhan itu sengaja menghentikan aliran sungai Kerit. Supaya apa? Supaya Elia pergi. Dan dia mengalami kembali sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh sengaja waktu Elia sudah menikmati semuanya. Dia gak perlu ngapa-ngapain, datang menikmati ya kan. Tuhan sengaja hentikan semua berkatnya. Supaya apa? Supaya Elia kembali belajar imannya bertumbuh. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengutus ke tempat yang kayaknya gak masuk akal lagi. Menemui seorang janda di Sarfat dan Tuhan bilang apa? Janda itu yang akan memberi engkau makan. Bisa kebayang gak sih? Seorang janda miskin akan kasih makan Elia. Kalau kita jadi Elia, ya ampun, dia aja kesusahan. Gimana mungkin dia bisa kasih makan saya? Gimana mungkin Tuhan nyuruh saya pergi ke orang yang kayaknya gak mungkin untuk memberkati saya? Seharusnya yang diberkati itu dia, bukan saya. Ya kan? Tapi Elia gak nanya loh sama Tuhan. Kenapa harus dia sih Tuhan? Kenapa enggak orang kaya atau anak yang masih punya banyak persediaan makanan untuk dibagi sama saya? Kenapa harus janda ini? Tapi Elia tetap taat. Dia pergi. Dia menemui janda di Sarfat itu. Dan di situ lagi-lagi dia melihat bagaimana kemurahan Tuhan terjadi ketika dia taat. Nah, janda di Sarfat ini juga mengalami kemurahan Tuhan. Janda di Sarfat ini siapa sih? Dia itu adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Demi Tuhan Allahmu. Artinya Allahmu. Berarti dia tidak menyembah Allahnya Elia. Dia dari orang yang tidak kenal Allah Israel. Tuhan mengutus Elia pergi ke bukan orang yang kenal Allah Israel. Dan Tuhan pilih janda ini dibandingkan janda-janda yang ada di Israel. Tuhan gak pilih mereka. Tuhan tidak memelihara mereka. Yang Tuhan pilih justru siapa? Janda yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, kadang-kadang ya, ketika kita selalu menolak Tuhan, seperti bangsa Israel, Tuhan bisa kasih kemurahannya kepada orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kita tuh jangan sombong, jangan merasa gak ada kita tuh pekerjaan Tuhan berhenti. Enggak, Tuhan bisa pakai siapapun untuk mempermalukan orang yang menolak dia. Salah satunya janda di Sarfat ini. Dia gak kenal Tuhan, tapi Tuhan pilih
untuk hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Bangsa Israel selalu menolak Tuhan. Dia padahal sudah menikmati kemurahan Tuhan. Tapi hatinya terlalu degil. Sampai akhirnya Tuhan selalu memperingati, kasih terus kesempatan. Tapi hatinya degil. Dan Tuhan pilih bangsa lain untuk mempermalukan mereka. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Kalau kita terus ngerasin hati kita. Kita tidak pernah mau taat. Kita tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia akan bisa gampang. Bahkan kata Tuhan, batu pun bisa melayani aku. Ya kan? Jadi kita jangan pernah biarkan diri kita ini sombong. Dikuasai ego kita. Tuhan bisa pakai siapapun untuk melayani dia. Termasuk janda di Sarfat ini. Dan janda di Sarfat ini adalah janda yang memiliki hati yang lemah lembut. Sekalipun dia tidak kenal Allah Israel. Pada saat itu dia bilang kan, saya gak punya apapun untuk saya berikan kepadamu. Karena ketika saya membuat tepung ini untuk menjadi makananku, itu adalah menjadi makanan terakhirku. Dan setelah itu aku akan mati. Tapi ketika Elia berfirman di ayat 13, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih kecil dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu kita lihat ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini saya waktu baca firman ini tuh luar biasa ya. Orang yang gak kenal Tuhan, tapi waktu Elia berkata firman Tuhan, dia mau dengar. Dan dia tidak bantah. Dia percaya firman Tuhan itu dan dia melakukan. Orang yang gak kenal Tuhan bisa seperti itu loh. Kenapa? Karena dia punya hati yang lemah lembut. Hati yang mau terima firman yang disampaikan. Ketika Elia berkata, kamu gak usah takut. Lakukan saja tapi berikan sebagian bagiku. Karena janji Tuhan, tepung ini tidak akan pernah habis. Buli-buli minyak ini tidak akan pernah habis. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa percaya janji Tuhan. Makanya dia bilang pergi. Akhirnya dia melakukan seperti apa yang Elia perintahkan. Ketika janda di Sarfat ini taat, dia mengalami kemurahan Tuhan. Janji Tuhan yang lagi-lagi disampaikan Elia menjadi nyata. Dia mendapat pemeliharaan Tuhan selama masa kekeringan. Janda ini mendengar, percaya, dan bertindak. Kita sering banget dengar firman, percaya, klaim janji Tuhan. Tapi kalau berhenti sampai di sana, tidak akan pernah melihat janji itu jadi nyata. Elia, janda di Sarfat, mengalami kemurahan Tuhan karena mereka taat. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak ada kata-kata, istilahnya apa ya, pembenaran diri. Nggak ada cari-cari alasan tuh nggak ada. Mereka segera melakukan setiap yang firman sampaikan pada mereka. Sehingga firman itu kemudian menjadi rema di dalam hidupnya mereka. Firman baru jadi rema kalau kita taat, baru kita melangkah. Setiap kali kita dapat firman, dengar firman untuk kita taat, untuk kita percaya penuh pada Tuhan. Tapi kalau hati kita sudah mulai, Tuhan, kayaknya enggak. Tuhan, udah mulai cari pembenaran. Itu sama saja kita sudah mulai rebel sama Tuhan. Mulai melawan Tuhan. Mulai tidak percaya sama Tuhan. Mari kita belajar dari janda di Sarfat. Kita belajar dari Elia yang punya ketaatan. Kenapa? Karena mereka percaya penuh bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Yang kedua, yang membuat mereka mengalami kemurahan Tuhan adalah adanya pengorbanan. Sebuah ketaatan tanpa pengorbanan itu gak mungkin. Benar gak? Setiap kita mau taat sama Tuhan, pasti ada yang harus kita korbankan. Sama seperti janda di Sarfat ini. Ketika dia mau memberikan tepung terakhir yang dia punya, sebagai penopang hidup dia untuk satu hari itu, dia mau serahkan itu buat Tuhan.
Dia mau mengutamakan kepentingan Tuhan yang utama dibandingkan kepentingan dia. Dia tahu, oke, kalau saya kasih Tuhan dulu, kemungkinan saya pasti langsung mati, bisa jadi. Ya kan? Dia tahu apa yang dikorbankan ini terlalu besar buat dirinya dan anaknya. Tapi apa yang dilakukan janda di Sarefat ini? Dia berikan itu untuk Tuhan. Menjadi korban yang harum buat Tuhan. Sama seperti ketika Habel mempersembahkan korban buat Tuhan. Bukan dari apa yang kita beri buat Tuhan. Tetapi apakah yang kita beri buat Tuhan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Yang membuat kita tuh buat kasih tuh kayaknya itu sesuatu yang berharga banget. Ketika kita mau kasih, itu adalah korban yang harum buat Tuhan. Habel tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dia kasih. Kenapa Habel dan Kain berbeda? Karena Habel dan Kain, mereka tuh sama-sama tahu yang Tuhan suka itu adalah adanya darah, ya kan? Korban darah. Seperti melambangkan bahwa suatu saat nanti juru selamat akan mati menyerahkan darahnya. Kain tahu Tuhan sukanya yang kayak begitu korbannya. Tapi Kain gak mau. Dia pikir apa? Saya petani, saya kasih aja deh apa yang saya mau beri. Dia berpikir memberi dengan pikirannya. Dia gak berpikir yang saya beri ini Tuhan suka gak? Dia pikir dia beri yang saya yang punya deh. Sebagian dari hasil jeripaya saya kasih sama Tuhan. Tapi Habel tahu yang Tuhan mau bukan itu. Dia menyembelih anak domba terbaik. Dia persembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sangat berkenan kepada persembahan Habel. Sama, janda ini juga begitu. Dari semua yang dia punya tuh satu-satunya hanya tepung itu. Dia persembahkan buat Tuhan. Kalau kita masih bisa memberi sama Tuhan dari apa yang kita miliki. Dan tidak mengurangi apapun dari yang kita miliki. Tidak membuat kita berkorban dari apa yang kita miliki. Itu bukan korban. Korban itu ketika kita mau memberikan apa yang menurut kita berharga. Tapi kita kasih sama Tuhan. Misalnya waktu. Saya gak selalu bicara soal waktu. Misalnya waktu. Korban waktu. Yang biasanya kita mungkin lebih suka menghabiskan waktu kita untuk nongkrong-nongkrong, nonton TV, main games. Tapi kita mulai mau bagi waktu Tuhan. Saya mau persembahkan buat Tuhan. Saya mau cari wajah Tuhan. Saya mau mulai melayani. Itu korban. Sesuatu yang harum. Sesuatu yang wangi buat Tuhan. Awal-awal gereja ini berdiri, ini rumah kami jauh dari sini. Pertama kali Guiding Light ada dan akan menjadi gereja, sebuah pergumulan berat. Terus terang, jarak rumah ke Taman Anggrek ini jauhnya ampun-ampunan. Kalau mungkin kalian datang 7:30 nyampe ke sini masih jam 10 kurang ya. Kita 7:30 harus sudah jalan. Dan waktu itu kami sangat bergumul. Tuhan, masa iya sih kita harus melayani di tempat yang jauhnya minta ampun kayak gak ada gereja lain. Ya kan? Gereja di rumah kita banyak loh. Yang model-modelnya kayak gini lah, kayak Guiding Light banyak. Tapi pada saat itu ketika Tuhan mulai meminta kita untuk melayani Tuhan, di situ kami belajar arti namanya berkorban. Kita tidak akan pernah tahu arti dari berkorban sebelum kita belajar untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa tahu. Tapi kalau kita punya hati yang Tuhan aku mau melayanimu, berarti harus ada korban yang harus kita berikan buat Tuhan. Waktu, uang, tenaga, pasti. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukacita, korban itu jadi korban yang harum buat Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana ketika orang lain mengalami kesesakan, engkau tetap bersukacita. Amin. Engkau akan melihat bagaimana orang lain susah, tapi engkau tetap bisa memuji Tuhan. Kita jadi beda dengan yang lain. Kita tetap bisa menikmati kemurahan Tuhan ketika orang lain mulai mengeluh. Itu bedanya. Tuhan kasih yang lebih dari apa yang kita berikan buat Tuhan. Jadi setiap khususnya anak-anak muda di sini, jangan kita istilahnya gunakan kesempatan selagi masih punya tubuh yang sehat. Mari kita layani Tuhan. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang sia-sia, yang pada saatnya nanti engkau akan menyesal karena engkau tidak pernah melayani Tuhan. Saya bisa menikmati, bisa menjalani kehidupan saya sampai hari ini karena saya tahu ada kemurahan Tuhan. Dan mari kita belajar seperti janda di Sarefat ini.
punya hati yang taat, punya hati yang mau berkorban buat Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat kita dan harganya sangat mahal. Apa yang kita beri sama Tuhan itu nggak ada apa-apanya, nothing. Tapi setiap yang kita beri dari rasa pengorbanan, Tuhan cium itu sebagai persembahan yang sangat wangi, yang harum, yang berkenan di hadapannya. Pemeliharaan Tuhan hanya akan terjadi ketika kita hidup di dalam perkenanannya. Amin. Biarlah saat-saat ini kita boleh merenungkan kembali. Apakah aku sudah memberi buat Tuhan, berkorban buat Tuhan? Apakah dari setiap firman yang aku dengar selama ini, ada kerinduan dalam hatiku untuk taat padamu ya Tuhan? Biarlah kita minta sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Sebab aku ingin menikmati kemurahan-Mu. Aku ingin mengalami terobosan-terobosan di dalam hidupku. Dan Tuhan berkata, terobosan itu akan terjadi ketika engkau mulai melangkah. Ketika engkau mau mulai percaya padaku. Ketika engkau mau mulai taat padaku. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau setiap kebenaran yang boleh kami terima pada siang hari ini, kami percaya ya Tuhan itu adalah isi hati. Engkau yang rindu melihat setiap kami di tempat ini hidup di dalam kebenaran. Engkau yang rindu melihat setiap kami di tempat ini Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia dan taat. Sebab pada mulanya pun ya Tuhan, ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa sejak awal, yang Kau tuntut dari setiap kami adalah ketaatan. Bahkan Engkau rela mati demi kami ya Tuhan. Amin. Agar kami kembali kepadamu dan hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah Kau yang boleh menyelidiki setiap hati kami di tempat ini. Untuk kami ya Tuhan belajar lagi. Mulai hari ini Tuhan untuk taat kepadamu. Untuk kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Tuhan. Untuk kami mau belajar berkorban bagi-Mu ya Tuhan. Menanggalkan setiap apa yang menjadi kesukaan kami. Menanggalkan setiap apa yang menjadi kedagingan kami. Untuk kami hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menjamah setiap kami di tempat ini. Setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.